Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas, fraud bagian kedua. Fraud bagian pertama kemarin kita sudah sampai membahas ke fraud tree. Nah, sementara yang saat ini kita akan membahas, fraud triangle, diamond theory, pentagon theory, dan lainnya. Ini adalah merupakan, eee dorongan-dorongan atau kenapa seseorang itu melakukan fraud. Oke, kita mulai saja. Hal yang mendorong seseorang melakukan fraud itu adalah bisa diidentifikasi melalui fraud triangle. Yang pertama adalah, pressure atau tekanan, yang kedua adalah opportunity atau kesempatan, yang ketiga adalah rasionalisasi, ya. Oke, mari kita lihat masing-masingnya. Yang pertama adalah, pressure atau tekanan. Seseorang melakukan fraud itu bisa terjadi karena tekanan adanya masalah keuangan. Kenapa mereka melakukan fraud? Karena masalahnya berat dalam hal keuangan. Contoh misalnya masalah hutang. Nah, hutang yang menumpuk ini misalnya itu mereka akan berpikir keras bagaimana caranya supaya hutang tersebut dapat dilunasi, terutama apabila lebih baik dalam waktu yang cepat. Jadi akhirnya ketika mereka berpikiran pendek, tekanannya sangat kuat sekali untuk membayar hutang, maka bisa jadi mereka akan melakukan tindakan fraud. Contoh kedua adalah ketika seseorang itu memiliki ambisi untuk menjadi kaya, terutama dalam waktu yang singkat. Jadi, seseorang bisa melakukan tindakan fraud karena tekanan ingin menjadi kaya dalam waktu instan. Kemudian yang ketiga, contohnya adalah seseorang itu melakukan tindakan fraud karena adanya tekanan ketidakpuasan atas pekerjaan mereka. Jadi mereka tidak puas atas pekerjaan mereka, akhirnya mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak pada tempatnya untuk memuaskan, eee, hasrat mereka, terutama dalam hal finansial. Nah, lalu pertanyaannya adalah, bagaimana cara untuk meminimalisir tekanan tadi? Yang pertama tentu adanya pembentukan moral dan karakter melalui jalur pendidikan. Namun ini memang membutuhkan waktu yang cukup panjang, mulai dari usia dini mungkin, lalu anak-anak, kemudian remaja, dewasa, dan seterusnya, ya, membutuhkan waktu yang panjang. Kalau di perusahaan atau di entitas itu, melalui penghapusan kesenjangan dalam organisasi. Jadi ketika ada kesenjangan yang tinggi itu, akan membuat seseorang, tertekan, lalu melakukan tindakan fraud. Nah ketika, gap tadi itu diperkecil, diharapkan dapat meminimalisir tindakan fraud. Lalu kemudian kenapa seseorang itu melakukan fraud dan bagaimana cara meminimalisirnya? Tentu hukum, sanksi hukum yang tegas. Ketika seseorang melakukan fraud, maka terapkan hukum yang tegas. Hukum yang tegas itu diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan kepada calon pelaku. Kemudian apalagi? Kemudian tentu saja good corporate governance, tata kelola perusahaan yang baik. Jadi ketika perusahaan memiliki tata kelola yang baik, maka diharapkan pengendaliannya juga akan kuat. Sehingga dengan demikian, eee, tindakan fraud, tekanan-tekanan, untuk melakukan fraud itu dapat diminimalisir. Nah, apalagi nih ketika sanksi hukum itu adalah misalnya hukuman mati misalnya. Nah, memang masih terjadi pro dan kontra terhadap hukuman mati ini, namun ya memang, mau tidak mau memang kita harus mencari jalan keluar bagaimana supaya fraud ini dapat diminimalisir. Oke, selanjutnya adalah opportunity. Nah, yang dimaksud dengan opportunity di sini adalah kesempatan untuk melakukan kecurangan. Jadi, kenapa seseorang itu melakukan fraud? Ya karena ada kesempatan untuk melakukan itu. Nah, kenapa kesempatan itu muncul? Yang pertama karena mungkin struktur organisasi sebuah perusahaan itu yang kompleks, struktur organisasinya kompleks, kemudian lemahnya SPI perusahaan, ya, kurangnya pengawasan, penyalahgunaan wewenang dan seterusnya. Nah, ketika struktur organisasi yang
kompleks ini dikombinasikan dengan struktur pengendalian yang lemah, maka terbuka kesempatan untuk melakukan tindakan fraud. Kemudian, yang membuka kesempatan untuk melakukan fraud itu adalah manajemen tidak menindak pelaku kecurangan. Jadi ketika, pelaku fraud itu teridentifikasi, tidak ada tindakan apapun dari pihak manajemen. Nah, hal ini menimbulkan peluang bagi yang lain bahwa, eee, melakukan fraud itu adalah tindakan yang tidak beresiko atau beresiko rendah. Kemudian yang membuka peluang atau yang membuka ruang untuk terjadinya fraud itu adalah karena auditor internal itu tidak memiliki wewenang untuk memeriksa top manajemen. Akhirnya apa? Akhirnya top manajemen bisa bertindak semaunya karena tidak ada kontrol, termasuk melakukan tindakan fraud, ya, atau tindakan kecurangan. Lalu bagaimana cara meminimalisir opportunity tadi? Jadi, tentu saja di entitas itu lakukan pengawasan yang kuat, pengendalian yang kuat, kemudian bisa saja melakukan rotasi staf secara teratur, kemudian lakukan pemisahan tugas dan fungsi ya, seperti memang standar sistem yang berlaku, dan tentu saja sistem hukum yang kuat. Sistem hukum yang kuat harus dibangun agar ada efek jerah. Lalu rasionalisasi. Rasionalisasi adalah merupakan pembenaran terhadap kecurangan yang dilakukan. Eee, Misalnya contoh rasionalisasinya, jadi, ketika kita menanyakan, pelaku fraud atau fraudster, "Kenapa saudara melakukan fraud?" Mereka bisa saja menjawab, "Ya karena pendapatannya kurang dari yang seharusnya." Misalnya seharusnya dari pekerjaan yang dia lakukan, dia bisa memperoleh pendapatan 30 juta sebulan, dia hanya mendapatkan 10 juta sebulan. Jadi dia merasa yang diberikan itu tidak sesuai dengan, yang diperolehnya. Jadi dia pendapatannya kurang dari yang seharusnya diberikan. Nah, itu mendorong dia untuk melakukan fraud, ya. Kemudian yang kedua, karena memang dia ingin membahagiakan orang-orang yang dicintainya. Mungkin ingin membelikan istrinya kalung berlian, mungkin ingin membelikan, temannya kendaraan, mungkin akan menyekolahkan anaknya di luar negeri atau sekolah-sekolah favorit yang mahal, itu merupakan, rasionalisasi, bagi si fraudster atau pelaku kecurangan. Atau dia bisa juga membuat rasionalisasi seperti ini, "Perusahaan untung besar. Perusahaan saya untung besar, dan saya berkontribusi untuk memberikan keuntungan yang besar tadi. Toh berarti nggak ada salahnya dong saya ambil sedikit bagian dari keuntungan yang tadi, karena saya memang berperan untuk menghasilkan keuntungan yang besar tadi." Itu adalah rasionalisasi kenapa mereka melakukan fraud. Oke. Nah, jadi sekarang bagaimana cara meminimalisir rasionalisasi tadi? Yang pertama, kalau dalam perusahaan tentu melaksanakan tata kelola yang baik, kemudian lakukan pembentukan rasionalisasi yang benar melalui pembentukan moral dan karakter. Ya, ini memang tetap jangka panjang. Kemudian adanya sistem hukum yang kuat, tetap. Sistem hukum yang kuat ini diharapkan dapat memberikan efek jerah kepada pelaku, karena bisa saja pelaku itu melakukan lebih dari satu kali, dan diharapkan juga akan memberikan efek, syok terapi bagi calon pelaku untuk tidak melakukannya. Oke, itu adalah, fraud triangle, ada segitiga, berarti ada 3, ya. Kenapa orang melakukan fraud? Karena adanya tekanan, karena adanya opportunity atau kesempatan, karena adanya rasionalisasi. Tapi ada satu lagi, menurut David T. Wolff dan Dana Hermanson, mengatakan bahwa banyak fraud yang terjadi, bahkan fraud yang jumlahnya besar, yang miliaran rupiah itu terjadi, eee, karena adanya pihak yang mampu, yang kompeten, dalam melakukan fraud tersebut. Artinya apa? Artinya untuk melakukan fraud, orang harus mampu membaca peluang. Orang harus berkompeten, harus mampu membaca peluang, kapan dia harus melakukan, bagaimana cara dia melakukan, seperti itu. Jadi, meskipun sudah ada tekanan, ada peluang, dan ada rasionalisasi, tapi ketika seseorang tidak mampu untuk melakukan itu, maka tidak akan terjadi fraud. Maka dalam Diamond Theory ada 4, dorongan orang melakukan fraud. Pertama adalah karena adanya tekanan, yang kedua karena adanya kesempatan, karena adanya rasionalisasi, dan karena adanya kemampuan, capability. Ya, oke. Nah, selain yang 4 tadi, ada penambahan satu lagi, ya, Cross Fraud Pentagon. Ya, penta berarti ada 5.
Jadi yang pertama adalah tekanan, fraud terjadi karena adanya kesempatan, fraud terjadi karena adanya rasionalisasi, fraud terjadi karena adanya kompetensi, capability, dan fraud terjadi karena adanya arogansi. Itu Pentagon Theory. Nah, beda lagi nih satu lagi teori nih, ada Gone Theory, Gone Theory. G-nya itu adalah greed atau keserakahan. Artinya apa? Fraud terjadi karena pelakunya sifatnya ada serakah. Dia memiliki kebutuhan, tapi setelah kebutuhannya terpenuhi, dia ingin lagi, ingin lagi, ingin lebih banyak lagi, ya, karena adanya keserakahan. Lalu kedua masih karena adanya kesempatan. Tentu ya seperti Bang Napi bilang, eee, apa namanya, kejahatan terjadi bukan karena ada niat, tapi karena ada kesempatan. Oke, yang ketiga adalah N-nya adalah need, kebutuhan. Yang keempat adalah exposure. Exposure artinya, pengungkapan. Jadi ketika fraud itu terjadi, maka sebaiknya memang diungkapkan sehingga akan menimbulkan efek jerah. Namun ketika fraud tadi tidak diungkapkan, kejadian fraud tidak diungkapkan, maka, eee, tidak akan ada efek jerah, ya, dan tidak diungkapkan, tidak ada sanksi yang berat, maka tidak akan ada efek jerah. Oke, itu dari Gunn Theory. Oke, sekarang kita, membahas fraud axiom atau aksioma fraud, nah, yang dikeluarkan oleh Association of Certified Fraud Examiner atau ACFE. Jadi, aksioma fraud itu ada 3. Yang pertama, bahwa fraud itu tersembunyi, kemudian bahwa fraud itu membutuhkan pembuktian terbalik, dan terkait dengan keberadaan fraud. Apa maksudnya fraud itu tersembunyi? Karena fraud itu mengandung tipuan untuk menyembunyikan. Contoh, misalnya dalam pembobolan bank. Ada 2 cara nih, cara kasar dan cara halus, ya, dalam tanda kutip ya. Kalau cara kasar itu melalui perampokan. Membobol bank melalui perampokan, itu caranya kasar itu. Dengan melakukan penodongan senjata, bahkan bisa dengan menyakiti, seseorang, itu caranya kasar. Ya, caranya kasar dan kasat mata tentunya, kelihatan bahwa seseorang itu sedang melakukan pembobolan bank. Tapi yang kedua, pembobolan bank dengan cara halus, yaitu dengan melalui fraud. Nah, melalui fraud ini tersembunyi, fraud ini tersembunyi. Artinya hanya, kalangan terbatas yang tahu, tidak semua orang bisa tahu, bahkan teman sebelah meja pun bisa jadi tidak tahu bahwa seseorang sedang melakukan fraud. Karena memang sifatnya tersembunyi, bahkan disembunyikan. Oke. Lalu kemudian yang kedua adalah aksiomanya, pembuktian terbalik. Jadi pembuktian fraud secara terbalik ini artinya adalah pembuktian fraud ini dilakukan dalam 2 arah. Yang pertama, upaya untuk membuktikan bahwa fraud itu memang terjadi. Caranya adalah dengan mengumpulkan bukti yang bisa diterima di pengadilan. Yang kedua, upaya untuk membuktikan bahwa fraud tidak terjadi. Nah, ini biasanya dari sisi pengacara, ya. Oke, itu pembuktian terbalik. Yang ketiga adalah keberadaan fraud. Maksudnya apa? Maksudnya keberadaan fraud ini adalah fraud itu dianggap ada atau tidaknya fraud, terjadi atau tidaknya fraud, itu hanya boleh dinyatakan oleh pengadilan. Sementara auditor tugasnya hanya untuk membuktikan dari, terjadinya fraud tersebut. Oke, kemudian fraud predication. Topik terakhir kita adalah fraud predication, dari FCFA juga. Apa ini fraud predication? Ini adalah merupakan keseluruhan peristiwa atau bagian dari peristiwa tersebut yang mengarahkan seseorang, ya, mengarahkan seseorang, di mana orang ini adalah orang yang cukup layak, kemudian orang yang terlatih secara profesional dan bekerja secara hati-hati, yang mendorong orang tersebut meyakini bahwa fraud telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi. Dengan bahasa lain, keseluruhan peristiwa, bagian dari peristiwa yang mengarahkan seseorang untuk mengambil kesimpulan bahwa fraud itu sedang terjadi, akan terjadi, atau telah terjadi. Oke, itu fraud predication. Nah, predication ini digunakan sebagai dasar untuk memulai investigasi. Seperti misalnya kalau kita contohkan dalam pembuatan puzzle ya. Jadi, puzzle itu anggaplah misalnya ada 36 puzzle, 20 puzzle sudah tersusun, itu sudah bisa digambarkan bahwa dari 20 puzzle ini apakah terjadi fraud apa tidak.
Nah, sudah bisa digambarkan apa yang digambarkan oleh puzzle secara keseluruhan. Padahal belum seluruhnya, ya. Jadi bisa mengambil kesimpulan meskipun belum tersusun. Kemudian jangan memulai investigasi tanpa predication yang tepat. Oke. Yang terakhir adalah unsur yang harus dijawab dalam predication itu adalah ada 5W dan 2H. Yang pertama adalah what, apakah yang sedang terjadi, who, siapa pelaku fraud, why, mengapa fraud itu terjadi, when, kapan fraud itu terjadi, where, di mana fraud itu terjadi. Dan 2H, how dan how much. How itu bagaimana fraud itu terjadi dan how much, seberapa besar fraud itu terjadi. Oke, demikian saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.